Pangestu Pangestuti para dulur lan kadang salam rahayu buat peserta Dinus TV, pemirsa Dinus TV. Rahayu. Kalau dalam dunia spiritual dan berkaitan dengan supranatural atau katakanlah hal-hal yang bersifat gaib atau goib, di masyarakat itu mengenal kata yang disebut uji nyali atau sekarang berkembang ada istilahnya uka-uka gitu. Nah, kita ini kedatangan narasumber nih. Nah, semuanya narasumber kita ini ya sudah malang melintang di dunia tersebut lah. Nah, kita gali ya narasumber kita ini, versi beliau ini apa itu sebenarnya uka-uka atau uji nyali dan seterusnya tersebut. Kita ke narasumber pertama yaitu Kiamat. Monggo Kiamat, ini uka-uka ya. Silakan. Terima kasih. Kalau menurutku tentang uji nyali tentang apa, tapi saya mau menjelaskan tentang istilahnya bisa dikatakan harta karun. Oke. Bisa dikatakan itu harta Soekarno, bisa dikatakan itu harta amanah atau harta para raja pendahulu kita. Sehingga bagaimana sebenarnya kita itu bisa mewarisi kekayaan leluhur kita yang terwujud ajaran pengetahuan sampai ke uangnya atau kekayaannya, misalnya tentang emas, tentang benda pusaka dan lain-lain itu. Maka orang-orang luar negeri itu berburu ke sini, berburu ke Nusantara, berburu ke Indonesia itu banyak sekali yang diambil. Di samping kekayaan alamnya, benda pusakanya, ajarannya, sampai ketika beberapa negara itu ketika krisis pasti pinjam uangnya dari uang leluhur kita dari Nusantara ini. Sehingga sebenarnya dana-dana itu adalah dana-dana kepentingan untuk menjaga keselamatan dunia yang harus dilakukan oleh para pelaku yang sebenarnya. Itu menurutku. Jadi kalau orang misalnya sampai ada banyak pusaka yang anti cukur maupun anti magni, terus misalnya bisa apa saja, itu sebenarnya itu ya ada. Itu sebenarnya ada, tapi karena kegunaannya bukan untuk itu, sehingga orang-orang itu justru jadi salah mengartikan, sehingga diperjualbelikan. Itu yang disebut uka-uka. Oke, ya jadi tak simpulkan dulu. Jadi kalau menurut Kiamat ini bahwa uka-uka salah satu prakteknya itu terjadi, katakanlah dalam tanda kutip ada penyelewengan, bahwa dalam uka-uka itu ada misalnya untuk pencarian benda-benda tertua, benda mistis, harta karun Soekarno, kemudian ada benda-benda pusaka, ada uang gaib dan seterusnya. Nah, menurut versi Kiamat ini itu sebenarnya ada, cuman terjadi penyelewengan menjadikan hal itu sebagai sebuah semacam penipuan, gitu ya Kiamat ya? Iya. Oke, siap. Jadi amanahnya itu sebenarnya itu ada, tapi dicari tidak untuk tujuan tersebut. Ya, oke. Ini dari Pak Ahmad ada. Gitu. Iya. Kita catat dulu, bisa catat, pemirsa catat juga ya. Jadi Ahmad Pak Kiamat ini ada, cuma terjadi penyelewengan dalam proses pencariannya, dalam benda-benda tersebut atau dalam hal-hal tersebut. Ini kita ke narasumber kedua. Ya, begini. Langsung dijelaskan. Jelaskan. Makanya di awal kata-kata uka-uka. Ya, Jadi U itu jelas uang. Uang. K itu larinya konco. A itu amblas. Jadi arahnya begitu. Uang, konco, amblas. Wes orang yang berbisnis dengan uka-uka pasti uang konco amblas. Nah, disitulah yang disebut uka-uka. Walaupun artinya itu orang macam-macam mengartikan. Uka-uka itu sangat mistis, sangat spiritual, sangat menakutkan, sangat apa macam-macam. Makanya bahasa uka-uka di situ titiknya.
Kalau bisnis, ya bisnis. Tidak usah. Kalau mau mencari keuntungan, jatuhnya cari untungan aja. Oke. Ini bukan cari untuk Spiritual. UKUK ini. Bisnis, UKUK ini mau bisnis. Iya, makanya ini salah pembahasannya. Diartikan UKUK itu ketok serem banget. Tapi ternyata itu uang konco amblas wis itu. Oke. Terima kasih ini untuk Akung ini ya, Romo Sahid ini ya penjelasannya. Jadi untuk Romo Sahid ini 100% bahwa itu tidak gaib-gaiban. Ya. Tidak ada kata-kata gaib-gaiban. Pak. Jadi Romo Sahid itu menyimpulkan bahwa benda-benda tersebut yang dicari dalam salah satu proses UKUK atau sinyali untuk mendapatkan benda-benda gaib ya, dalam tanda kutip ini adalah sebenarnya tidak ada. Ya. Tetapi benda-benda itu diadakan Iya, untuk keperluan bisnis. betul sekali. Anti cukur, gitu misalnya, Iya, anti tembak, kantong macan, anti racun, dan itu sebagainya. semua. Dibuat oleh seseorang Iya, supaya seseorang itu percaya ada barangnya. gitu. Kemudian terjadilah proses bisnis. Bisnis. Dan dalam banyak hal terjadilah uang konco amblas. Alias suka-suka ini. Iya. Ya, menarik ini. Di Akung ini cukup menarik Romo Sahid ini ya. Sudah agak berbeda dengan kiamat. Nah, satu lagi kita masih punya satu. Biarkan kita gali untuk yang satu ini. Ki Eko Curut ini. Apa? Kalau dia bagaimana pemahamannya Ki Eko ini? Menurut Eko? Rayu. Sebenarnya memang benar. UKUK itu lebih banyak mengarah ke penipuan, makanya uang konco amblas itu berarti mengarah penipuan. Karena apa? Memang sumber-sumber itu memanfaatkan hal yang sifatnya gaib, gitu loh. Hal yang sifatnya gaib akhirnya dibuat untuk jadi bisnis. Bukan bisnis sebenarnya, untuk alat penipuan. Berarti benda itu tidak ada atau ada dulu ini? Nah, bendanya sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuma itu tidak bisa dimahar, ya. Ditukar uang. Oh, enggak bisa ditakar uang. Enggak. Bisanya diapakan ini? Ya kalau Eko? itu memang cocok dikasih. Dikasih sama Misalkan saya sama sampean, misalkan itu. Ini memang cocok ke Mas Satria, terus tak kasih. itu bendanya. Lah ini Iya. prosesnya enggak begitu. Nah, Prosesnya makanya- gaib kok gitu loh. Ini prosesnya nggak gaib. Prosesnya kalau menurut UKUK itu Kalau enggak. UKUK itu kan di gini. Kalau dalam pandangan orang ya. Iya. Entah ini Mas Eko. Dalam pandangan orang proses UKUK itu diselubungi proses pergaiban supranatural. Kemudian benda itu tadinya tidak ada jadi ada. Nah, kan pertanyaannya, benda yang tadinya tidak ada menjadi ada itu bendanya asli atau benda penipuan yang diadakan? Makanya saya matur nek benda asli. Itu Ya. seharusnya prosesnya dengan itu. Bukan lewat mahar. Ya. Mahar sekian juta. Nek asli loh. Aslinya orang per orang. Iya. Nah, kalau orang per orang berarti bukan gaib. Lah iya makanya bukan. Berarti tidak ada. Ada aslinya ada. Tapi Gini, bukan Pak Eko. Gini, bukan di gini. sistem OKK sistemnya, makanya itu sistem penipuan itu loh. Iya, UKUK-nya penipuan. Oke. Iya. Terjadi praktek penipuan, saya setuju. Iya. Coba didengarkan. Bendanya ini Iya. adalah, misalnya ini kantong macan. Ya. Benda ini itu sebenarnya ada. Iya. Ada secara gaib ya maksudnya. Ada, Jadi bener. Fakta ada. Atau cuma diadakan. Bukan fakta ada. Fakta ada. Iya. Terus cara ngambilnya bagaimana? Itu biasanya sudah dimiliki orang. Oh, sudah dimiliki Sudah orang. dimiliki Berarti orang. benda-benda itu bukan benda gaib kalau sudah Bukan. dimiliki orang. Sudah dimiliki orang. Berarti Pak. artinya itu benda-benda tersebut yang fakta fakta aktual ya. sudah dimiliki orang, tidak diambil secara gaib. Bukan. Bukan. Jadi kalau kita melakukan seolah-olah praktek-praktek uji nyali itu adalah hanya rekayasa. Itu hanya rekayasa itu. Berarti benda itu sebenarnya dimiliki orang. Iya. Nah, ini Pak Eko dulu supaya saya jelas. Kalau benda itu sudah saya miliki misalnya, Iya. kantong macan, itu saya dapat dari mana? Iya biasanya bertapa apa dari orang tua sama guru seseorang. Lah guru sampean kok melihat sampean cocok menggunakan ini, nyok tak kasih gitu. Ya itu artinya gini, yang saya maksud bukan yang fisik ke fisik, Pak Eko. Iya. Bukan fisik ke fisik. Waktu dapatnya pertama, misalnya. Iya, dapatnya pertama. Oh gini biasanya. Ya. Ya, sepengetahuan saya. Iya, sempat anjirnya namun sepengetahuan Pak Ahmad. Lah, iya, Mana tadi makanya. kata dia Mbak. Oke, jadi namun rebutan Ini Pak salah, Ahmad ini. salah satu contoh teman saya Iya. yang dapat kol buntut Siap. itu ada di
dapatnya malah di daerah Wonogiri. Itu dia waktu itu bertapa di sebuah gua di daerah Wonogiri. bukan Oh, di mana? Batu Retno. Ya. Batu Wonogiri. Ya, daerah Batu Retno. Ya, daerah Batu. Nah, itu Oke. itu jadi dia memang waktu itu bertapa terus dikasih barang itu sama ya entah saya enggak tahu, yang jelas dia dapat itu. Dia dapat itu dari bertapa Ya, intinya. terus Kol dia buntet. ya dia pergi ke Sumatera, dia apa-apaan dia enggak apa-apa. Oke. Sampai ditembak aja enggak mempan. Jadi kol buntet itu fungsinya untuk Kebalan. kebalan senjata. Ya. Dia mendapatkan dari bertapa. Bertapa Ya itu. katakanlah proses Ya. supranatural itu terjadi karena proses Ya. bertapa. Artinya benda itu ada. Iya. Jika diperoleh dengan cara itu bisa. Iya, Ya, ini jujur. belum tentu loh. Dalam arti gini, belum tentu. Saya memperoleh misalkan dengan cara bertapa di sini. Belum tentu sampai di sini belum tentu dapat. Ya, belum tentu dapat. Yang Ya. penting ada cara itu dan bisa. Ya. Menurut Kiai Kotrul kan bisa Ya, ini bisa. dan ada. Mm-mm. Valid. Ya, Oke, valid. siap. Itu disimpan dulu. Ya. Kan kalau jenengan ada. Yang Iya. tengah ini yang tidak ada. Ini masih agak oke. Nah, Iya. cuman dari Kiamat belum tak perinci tadi. Iya. Dapatnya ini Pak Ahmad, apakah itu benda itu? Misalnya kalau kol buntet gitu Kiamat setuju kalau kita bahas kol buntet Boleh atau apapun gitu. Ya, misalnya kalau kol buntet menurut Kiamat ini sebuah benda yang sama seperti Pak Eko sampaikan atau ada Ya benar, Sendiri. apa yang disampaikan Pak Eko itu benar. Yang Benar. namanya kol buntet itu Kol buntet. benar-benar ada. dan setuju juga anti kebal senjata apa untuk Berbagai kebal? macam, berbagai macam sesuai tahapannya, Oh, sesuai tahapannya. kepentingan kepemilikannya. Sesuai kepentingan Jadi- kepentingannya. Oke. Ada yang benar-benar kebal senjata, ada yang kebal suara istilahnya. Jadi Bersuara kita- bagaimana itu? Maksudnya kita itu Bunyiannya selalu tanggone. Oh ya. apapun yang kita bawa itu tidak mempan sama orang lain. Gitu. Oke. Istilahnya kita dalam mempertahankan pasti bisa memenangkan. Jadi- Oh, hubungannya sama suara Pak Ahmad. Sebentar sama. Maksudnya gini, jadi kita itu kan beradu argumentasi karena Nah, kita misalnya kadang saat ini. berpendapat gitu. Pak Ahmad Jadi terus ini bawa golf harus gitu ya. benar-benar itu ada kemampuan begitu. Oke. Ada kemampuan begitu sehingga itu ya bisa dipegang, bisa dimiliki dan orang-orang tertentu lah, orang-orang tertentu yang bisa memiliki itu. Dan orang-orang itu pastinya kembali lagi orang yang bisa memegang amanah. Itu yang benar gitu loh. Ya. Tapi ketika itu sudah dimanipulasi, ketika itu barang-barang itu sebatas misalnya kul buntet sebenarnya tidak ada manfaatnya. Oh, itu dalam Itu ada, Oh, itu ada juga. ada Lebih juga. yang paling banyak di situ. Oh, yang paling banyak itu ada Yang paling manfaatnya, banyak. tapi dibuat seolah-olah bermanfaat. gitu ya. Gitu dikatakan bermanfaat. Sehingga ya itu tadi saling kadang-kadang orang jadi tidak percaya itu tadi karena kembali lagi ketika membutuhkan uang ya itu tadi mau dijual apa itu yang sebenarnya yang salah. Yang ya. salah. Berarti ini ada. Tapi sebenarnya kembali lagi maka kita sebenarnya berharap para pemegang amanah ini berbentuk pusaka apapun, berwujud benda apapun. Pemegangnya siapa ini? Maksudnya Pak Ahmad? Yang dimaksud Banyak kan- orang yang pemegang. Oh banyak, saat ini banyak pemegang amanah tersebut, Banyak pemegang yang pusaka-pusaka pemegang tersebut. Tapi kegunaannya ini yang belum dimaksimalkan. Kegunaannya yang belum dimaksimalkan sehingga kemanfaatannya karena tidak maksimal sehingga ya terbatas itu justru orang-orang lain yang berupaya untuk memiliki dan memanfaatkan ini yang menjadi lebih rumitnya kondisi saat yang ini. lebih banyak beredar lah. Ya itu makanya dijelaskan tadi akhirnya tertipu, orang tidak tahu cari itu loh. Tidak punya terah, tidak punya wahyunya kok mau nyari, mau minta nggak mungkin bisa gitu loh. Oke. Ya, artinya para pemegang amanah ini tadi mendapatkannya bisa jadi ya pada awal mulanya adalah salah satunya dengan bertapa seperti yang dikatakan Kiai Coach Lurut ya. Kiai Ahmad setuju ya dengan Setuju. narasi Ya. tersebut ya. Jadi ada yang diraih dengan itu, ada yang benar-benar itu memang sudah menjadi jatahnya. Seperti seorang raja misalnya, keturunannya. Itu pasti yang dipegang raja dikasihkan sama yang mau
menjadi raja kembali misalnya gitu. Ya. Dan kalau seorang raja itu mau mendapatkan sesuatu, pasti dia tahu si empunya siapa, si bisa mencarikan siapa itu pasti tahu, pujangganya siapa gitu. Jadi empu dulu itu benar-benar ada dan itu berkemampuan. Ya. Nah kalau itu kan sudah ya dikasih per orang, kita tidak bahas yang itu, kita bahas yang dari nolnya, dari gaibnya, yang sesuatu yang tidak tampak, yang bersifat supernatural. Artinya kalau Pak Ahmad kan setuju tadi bahwa itu awal mulanya itu dari tidak ada, terus ditirakati atau dicari, mendapatkan. Jadi ini yang saya bahas bukan yang dari orang ke orang, sama Pak Eko tadi kan juga orang ke orang. Jadi pertama kali artinya itu ada di sebuah tempat. Karena pemegang pertama itu yang mendapatkan wahyu lah ibaratnya, diambil di tempat tersebut kan contohnya gitulah. Nah, kalau kita memang berkemampuan itu bisa pinjam istilahnya. Bisa pinjam istilahnya. Siap. Ini giliran ke Akung ini. Romo Said, monggo Romo Said. Itu 2 orang ini ada loh Romo Said. Bendanya ada ini. Ini ada. Ini kita ambil nih di Gunung Galunggung atau di Gunung sama aja Merapi misalnya. Sama aja Mas Satrio menunjukkan benda ini. Betul. Ya, saya pun juga bisa menunjukkan ini. Iya, betul. Ini tokat ini benda. Betul. Ini keturunan Nabi Nuh. Iya, bahasanya kan bisa ngomong saya. Cuma ini ngomong tok aja. Apa ada isinya kok? Wah, ini enggak ada isinya begini aja. Ini ada isinya, diam-diam. Oke, Ada uratnya. Ya, urat kayu. Oke, lanjut. Berarti kembali ke tema. Iya, kembali ke tema. Kalau memang dikatakan kol buntet, kalau perlu istilahnya disemedeni. Ya, disemedeni. Ya, bertapa. Itu sebenarnya tuh orang-orang yang membodohi orang aja. Membodohi orang. Jadi pengen membodohi orang. Jadi dengan bilang tersebut termasuk membodohi orang. Membodohi orang. Wow. Saya begini begitu. Saya praktek itu ya cuma itu prakteknya. Enggak ada kalau buntet langsung mencolot. Enggak ada. Apa keris langsung mencolot? Enggak ada. Itu keahliannya gurunya dia. Kalau gurunya dia ya sama. Ya artinya sebenarnya benda itu tidak bertuah. Tidak bertuah. Itu hanya ceritakan. Hanya cerita orang-orang aja. Ini orang 2 ini berarti gimana ini? Menurut kesimpulan ini enggak pas ini ya. Enggak pas ini. Ini pas. Bisa terjun sendiri. Jawab nih. Tanya. Coba ini suruh puasa. Lo apa kaitannya? Ya, sebentar apa kaitannya? Karena untuk kebersihan diri itu. Biasanya nggak perlu puasa bersih, udah mandi tiap hari. Kursimu untung. Untung nih. Ompong. Karena gini loh. Untuk mendapatkan cahaya gaib kita harus bersifat gaib. Itu apa ini? Itu cocok. Bisa hilang berarti benda gaib itu barangnya. Maksudnya gini. Sifat gaib itu kosong bersih, makanya harus puasa. Gaib kosong bersih puasa. Artinya banyak sekali ya. Banyak sekali. Bisa ngebleng, bisa kadang ngekak. Ya udah, itu jangan saya, Pak Eko aja. Saya nanti ngobrol sama Eko kasihan aku ini. Dia bikinnya gini. Orang puasa itu pasti gini loh. Iya. Ada yang ngebleng, ada yang melek, ada yang macam-macam. Untuk mendapatkan hal tersebut. Bukan mendapatkan. Sebenarnya dulunya bukan bertujuan mencari itu biasanya. Yang mendapatkan tujuannya. Dia punya kesulitan katanya. Lah itu setelah itu mendapatkan dari gaib sesuatu. Celing itu. Lah itu celing lagi. Tahu-tahu mendapatkan itu bisa untuk sarana penyelesaian masalah dia itu. Ya jadi kan gini Mas, itu kalau yang disebutkan itu kan gini. Jadi sesuatu hal itu karena kembali lagi kalau bilang uang dan benda itu artinya untuk kepentingan dunia. Nah, ketika orang bicara kepentingan dunia itu pasti terhambat tentang kerohaniannya gitu. Walaupun bilangnya bertapa karena duniawi ya. Karena duniawi lagi. Siap, gitu. Ya masuk akal. Nah, sehingga supaya sebenarnya orang itu supaya lolos dari duniawi itu sebenarnya harus terlepas dari itu. Karena kita meminta pada
hidup kita gitu. Kita belajar tentang hidup kita itu sebenarnya kan sudah mampu apa saja, cuman kita tidak bisa memanfaatkan kemampuan hidup ini. Kita hanya memakai kemampuan berpikir dan otot kita gitu. Nah, ketika otot dan kekuatan kita itu hanya bisa mencapai tahapan itu tadi, berwujud benda itu tadi. Kalau kita memang mau menyempurnakan dalam hidup ini dan benar-benar belajar tentang kehidupan, pastilah tidak membutuhkan itu semua. Itu. Karena masih butuh ya teko barang itu. Makanya kita Ya, pasti malah justru diganggu itu. Oh, Pak, itu pasti gangguan diganggu ya? itu. Iya, gangguan sebenarnya. gangguan masih agak dekat. Ya, tapi untuk kepentingan dunia pasti harus pakai itu gitu Harus loh. pakai Rumitnya itu. begitu. Oh, rumitnya begitu. Iya, Jadi sebenarnya ini disanggah begitu ya Agung Syahid. Ini Mbah Ahmad ini kan juga setuju. Sebenarnya itu tuh muncul sendiri, orang dikarpe kalau Mbah Ahmad. Ya. Makanya kan saya ngomong juga, apa itu biasanya bukan tujuan. Ya, oke. Ini juga sama nih, Iya. sealiran sama Mbah Iya. Ahmad. Bukan satu, sealiran. satu lawan dua ini. Ya. Ya, Agung Syahid silakan berpendapat. Saya berpendapat kalau memang orang ya dia itu menghendaki dengan bertapa, mendaki dengan semedi dan sebagainya, tahu-tahu ada di Benda. depannya benda. Saya pernah mencoba sendiri, Oke. ya mencoba bukan berarti saya praktek semedi enggak, ya. Temen saya praktek semedi, Ya. itu diucali sama benda yang lain sama temen saya. Oh gitu. Untuk saya itu keris. Ah, Padahal sing nguncali koncoku sing nguncali cerita. Oke. Itu loh. Ada praktek seperti itu. Jadi ada orang yang bermain di Ada bermain. kanan kirinya orang semedi. Gitu. Tidak ada kata saya minta keris atau Atau saya keris. minta apa. Wes itu permainnya orang ahli. Nah, pasti itu permainan. Permainan, ndak ritualnya. mungkin. Permainan lah itu, omong kosong Ya, lah. omong ibaratnya kosong begitu. kalau bagi saya. Iya. Saya Nah, sebabnya Ya, menjalankan itu diri. maka bagian-bagian karena kembali lagi orang-orang spiritual itu kan ya begitulah kadang-kadang Itulah kalau tidak kadang-kadang. mencapai sebuah ajaran yang benar itu pasti ya itu tadi pengetahuannya akal-akalan untuk mencari uang itu kembali lagi kalau sudah urusan kepentingan dunia untuk mewujudkan sebuah apalagi geraknya tentang penipuan-penipuan itu kan ajaran yang menyesatkan sekali budaya yang sangat menyesatkan sekali. Itu sebenarnya ajaran leluhur ada, tapi dia itu cuma malah justru mempermainkan ajaran leluhur. Itulah orang-orang sekarang. Gitu. Ke makam itu minta apa bermain, atau bilangnya di sana bilang ada pusaka, ada gini, ada gini. Yuk, ada pun namanya yang namanya makhluk halus itu kan dia lebih apa ya? Dia lebih mengerti. Lebih mengerti bisa apa ya? dimanfaatkan oleh setiap manusia yang berkemampuan gitu loh. Ya. Jadi ketika orang berkemampuan mempermainkan itu sehingga sebagai alat permainan, sedangkan orang yang cuman dengar-dengar bikin akal-akalan seperti misalnya magic, sihir dan sebagainya itu disulap itu ada keterampilan dan ada yang benar gitu loh. Jadi versi kiamat itu tetap ada yang benar. Ada yang benar. Oke. Versi Ki Syahid enggak ada yang benar. Enggak ada yang Ambok sak topone gentur tetap 100 hari 100 malam cokot ibaratnya. lemut. Cokot lemut itu ya, Iya, ya, itu. iya. Nah, ini beda pandangan 100 derajat Iya. ini. Kalau Ya, ini iya, karena gini nih saya ngelakoni dewi. oke, Bukan ngelakuin. katanya orang. Di mana ini? Iya, Lakoni gimana? ya. Ya, kan waktu itu neng Alas alas Purwo. Purwo. Oke. Iya, iya. Terus Terus neng gua kala itu saya dapat dapat apa? Gol buntet. Oh, Tapi oke, kau juga dapat gol tuh. Tapi diminta namanya Mas Wagimno. Kok boleh nih diminta? Ya katanya iki hakku Mas ya wis Eh, kok iso pokoknya Iya, kamu iya. yang tahu, yang lebih ngerti. Oh, ini tidak masuk akal. Waktu itu karena Ceritanya gini, tidak masuk akal nih Pak Ikon Ini ya. Mas, kalau saya punya Hmm. pengalaman spiritual juga, tapi itu saya tadinya tidak tahu. Itu tadinya saya tidak tahu. Saya itu punya temen yang biasanya bisa ngambil keris, bisa bisa uka-uka nomor itu, gitu. ya, betul. Saya ngikutin dia, Ikutin. saya antar. Temen saya itu orang 6, satu mobil gitu loh. Ya. Itu di Klenteng Mungil sana. Saya dari rumah baru sampai Ngadirojo. Ya. Itu apa radiator saya tuh sudah pecah karetnya.
Setelah pecah, saya bungkus lagi, saya ikat lagi, saya tekati sampai tempat. Begitu sampai tempat sana itu, saya disapa. Siapa? Disapa oleh seseorang yang di situ. Oh, juru kunci bukan? Seseorang yang di situ Seseorang, menyapanya, siapa? wah, bilangnya begini, tujune kowe lele, nek ora kowe wis tak enteki nang dalan mau. Mula kowe tak elekke teko kene kok nekat kene rene. Oh gitu. Gitu. Nah, saya ya tanya tuh. Loh, terus salahku ki apa? Dosaku apa? Nek aku teko kene arep silaturahmi apa ya ora itu. Lah iya, mula tujune kowe, nek ora kowe tak enteki nang dalan kok. Lah terus masalahnya apa, Mbak? Lah kowe ora sadar to. Kowe iki nganggo pakaian ijo, kene iki ora etuk nganggo ijo. Jenenge motor mabur lho, Le. Manuk nek aku kondo jiglok liwat dhuwur iku jiglok-jiglok. Bilangnya gitu dia. Oh ya. Loh, terus sampean iku sinten kan tak takenya gitu to. Ya aku iki Le. Surodikrama ki aku iki. Wah, Surodikrama ini tokoh legenda saya juga tidak tahu. Iya, Surodikrama ki aku iki Le. Nah, orangnya besar sekali, di pucuk di satu kesepian yang jauh, orangnya besar, tatoan, uligo, gini pakai sarung itu kan saya ya heran, malam-malam gitu loh. Oh ya. Nah terus saya kasih rokok, wah ya rokok dulu, merokok. Setelah merokok ya kembali lagi saya jelaskan. Jenengan ki ya elok men bapak sampean kok iso gawe jeneng kok Surodikrama. Lah piye to kok Surodikrama? Ah nek ngerti kula Sura niku wani dikrama niku dikawinke. Ya lek bojoku 18 kok gitu. Nah, setelah itu Kesimpulannya aja. Ya. Disimpulkan. Kesimpulannya ternyata setelah sekian tahun kemudian saya baru tahu kalau dia itu Surodikrama itu danyangnya yang di situ gitu. Oh, danyangnya. Orang-orang yang di situ. Iya. Ternyata danyangnya namanya Surodikrama. Surodikrama itu. Setelah beberapa tahun, nah itu tahun, kebetulan, makanya saya sebut itu karena kebetulan lagi. Saya pas musim kemarau mau ke Ponorogo, saya ingat di situ itu ingat, cuman ingat saja. Baru ingat saya tahu-tahu itu hujan. Nah, saya terus istirahat di masjid itu imamnya berhenti, kenapa saya ditanya kok nggak salah apa-apa itu. Saya tanya mau ke Ponorogo, terus saya tanya gini, kalau niku tahu ten mriki kok ketemu Pak Surodikrama niku sinten to? Nah, dia bilang, "Oh, niku juru kuncine sama nek iso ketemu niku pripun niku sing danyange mriki." Ngoten. Itu tahu saya baru itu. Iya. Berarti ini soal gaibnya ya, bukan soal bendanya, tapi gaibnya ada. Gaibnya, juga. iya, gaibnya. Sesuatu yang itu sebenarnya bukan orang beneran. Waktu itu kan artinya disimpan itu kayak Pak. Iya. Nah, begitu Pak. Nah ini kan pribadi tidak bisa disangka. Nggak bisa disangka. Tapi kalau aku saya panen nyangka ya tak pertemuan sama kiamat ini. Ya, betul. Tapi tetap Agung saya tetap satu kesimpulan. kesimpulan. Itu semua adalah rekayasa atau buatan. Ya, bisa masuk ke sana. Bisa masuk ke sana. Bisa masuk ke sana. Buatan bisa masuk tadi ada keris dentalnya sampai di topo. Iya, Ya, ini temennya. yang ngasih Pak Eko Kolbunten jenengan apa sana sih? Ya, teman saya. Oh, ya ini Gojek aku. Ini saudara Gojek aja ini. Itu Pak Eko. Pak Eko mau klarifikasi. Lah saiki temen dia wong saya nggak kenal Oh, dia udah waktu kenal itu. ya. Oke. Berarti Pak Eko tetap dapat Kolbunten tapi Iya. ceritanya seperti tadi. Cuma terus dikasihkan orang. Ya Ya, kan dikatakan orang ini yang enggak Nggak cocok. Enggak ini cocok. karena diminta. Ya, terus Saya bilang ya udah. Saya karena hal seperti itu nggak terlalu nggak terlalu apa gondeli banget. Paling aku yakin nek seandainya plastikan duit, ya. terus di jalur aja Jalur aja. tetep tak kantong Ya, pusokon yo apa tak Jadi employ ora gimana? kanggo. Saya dikasih hal seperti itu saya Enggak mau. nggak mau Nah, itu diterima. malah saya gini karena bahwa seperti itu harus bertanggung jawab. Lah waktu itu saya masih suka ngeluyur lah kok nek njaluk iki saya bingung. Oh, ya. Makanya di jaluk wong ya wis nyok. Kayaknya. Ya. Itu Agung saya tadi jenengan sing tidak mempercayainya ini. Tidak mempercayainya Ini tetap karena ada. nek kan Dani pas posisi dia minta memohon tapi dikasih aku ora seneng. Jaluk uang dikeke. Sebabnya ora gaduh. Ning nek aku ki ngeleh, aku dikek sego. Tapi malah kuwi. Oh, sing tujuan tak pangan iki. Tak pangan, dadi tujuane kuwi. Kuwi pastilah ora. Gratis lah ya. Ini anu
para Romo dan para Aki dan semua narasumber. Waktu sudah selesai kita. Tidak terasa lebih dari 20 menit, itu 30 menit lah. Lama loh ini kita ngobrol baru sedikit ini. Baru tak ini teng ini Butone sama Satrione lagi perang kok. Wis digulung karo kolo karo waktu ya, waktu udah habis. Nanti kita lanjut di lain tempat ya. Tapi pengalaman-pengalaman yang seru ini bagi pemirsa di TV bisa disimak lah, dinilai sendiri ya. Saya tidak memberikan penilaian kepada ketiga narasumber saya. Pemirsa silahkan simak sendiri, memberikan penilaian sendiri, ambil manfaatnya yang bisa dimanfaatkan. Rahayu. Rahayu.